Suaraku wis masuk kan, Rek? Aman. Yoi. Ya, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Jafar dari Offering B19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akidah dalam Islam. Nah, yang pertama, apa itu akidah? Akidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Nah, dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-akhdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan arabtu bihuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Nah, dalam hal ini diartikan bahwa akidah adalah dasar fondasi Islam, yaitu suatu kepercayaan terhadap Allah. Nah kan, jadi Allah itu tidak bisa dilihat. Siapa yang, kalau orang mikirnya kan, kita nggak bisa melihat Tuhan, kan aneh. Nah, cuma kalau dipikir lagi dalam logika, pasti ada yang membuat alam semesta ini. Kalau di logika kan nggak mungkin nggak ada yang buat. Nah, yang terusnya itu manusia pertama yaitu Nabi Adam. Nah, sedangkan akidah ini adalah awal mula agama yang dulunya disebut dengan agama Tauhid. Nah, dijelaskan dalam An-Nabiyah. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Selanjutnya di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu, yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu syariat-syariat mereka berbeda-beda. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Islam itu ada sedari dulu, sedari zamannya Nabi Adam ya. Jadi bukan, Islam itu mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad, enggak. Islam itu ada sejak dari dulu. Cuma dulu, nah, agama tauhid yaitu agama kepercayaan, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan dan hanya ada satu. Dan di sini dijelaskan ibu-ibu syariat-syariat mereka itu berbeda. Maksud dari ibu-ibu atau syariat-syariat ini adalah cara-cara mereka mengajarkannya, tata cara beragamanya itu berbeda dari zaman Nabi Adam, Nabi Isa. Nabi Isa kan agama Kristen. Dulu sebenarnya itu agama Tauhid juga. Cuma seiringnya zamannya itu dan pengikutnya yang mulai salah dalam mengartikan dan menambah-nambahkan kitab. Nah, itu kan akhirnya salah. Nah, itu sudah tidak menjadi agama tauhid. Sedangkan dulu Nabi Isa itu menyuruh menyembah Allah. Dan saya ini bukan Tuhan, saya ini utusan Nabi. Nah, itu katanya Nabi Isa. Sedangkan umatnya berpikirnya berbeda. Mereka mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, itulah mulainya salah dalam agama Kristen. Nah, selanjutnya akan ditegaskan lagi pada agama Tauhid. Nah, agama Tauhid atau disebut juga dengan agama kepercayaan bahwa Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah. Tauhid diambil dari kata wahada, yuwahidu tauhidan yang berarti mengesakan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu atau ahad yang berarti esa. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah. Bahkan,
Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan Muwahhidin. Dijelaskan kembali bahwa tauhid ini merupakan agama Islam. Agama Islam merupakan agama tauhid. Nah, dijelaskan lagi oleh surat Al-Baqarah. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidakkah ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Nah, kalau di Al-Quran banyak dijelaskan bahwa agama Islam, Tuhan kita itu hanya ada satu, yaitu Allah. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, kalau Tuhannya banyak, wah ya, perang dong sesama Tuhan. Nah, kan kalau di logika, kalau ada banyak Tuhan, pasti perebutan siapa yang paling kuat. Nah, yang jadinya manusia ya hancur, semesta ini hancur, perang terus sesama Tuhan. Maka dari itu Tuhan itu pencipta itu hanya ada satu kalau kita logika. Selanjutnya, larangan menyembah selain Allah, yaitu bersumpah atas nama selain Allah, berkorban selain untuk Allah, sihir dan ramalan. Nah, dijelaskan lagi bahwa bersumpah atas nama Allah. Dalam hal ini ada hadisnya. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik. Nah, jadi kalau misalnya kita bersumpah, sumpah pocong, sumpah anu, wah itu nggak boleh. Soalnya itu menduakan Allah. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Nah, selanjutnya adalah berkorban selain untuk Allah. Nah, itu maaf ya, agak salah sedikitnya di presentasi kurang ruka. Berkorban untuk selain Allah. Nah, dijelaskan Quran Surat Al-Ma'idah. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjadikan sholat dan ibadahnya karena Allah. Nah, sholat itu juga dimasukkan ke dalam pengorbanan. Kita berkorban waktu untuk bersujud kepada Allah. Dijelaskan lagi apa yang termasuk persembahan yang tidak diperbolehkan itu selain Allah. Seperti Kanaan, dia berkorban gak ikhlas ning Allah. Setelah itu dukun-dukun. Dukun-dukun itu kan dia memakai korban untuk diserahkan kepada setan, kepada jin. Nah, itu kafir. Karena kita mencari pertolongan itu kepada pencipta. Ya masa kita memberikan persembahan itu ke ciptaannya, bukan penciptanya. Ya kan nggak boleh. Durhaka namanya. Nah, selanjutnya sihir. Nah, ini sihir ini terkait dengan berkorban selain untuk Allah juga. Nah, sihir ini dijelaskan dalam hadis An-Nasai ya. Siapa yang membuat simpul kemudian ia meniupnya, maka sungguh ia telah menyihir. Siapa yang menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Nah, artinya ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, meminta kepada jin atau sosok yang ciptaannya Allah, nah itu namanya musyrik, gak boleh. Kita hanya boleh meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah adalah pencipta kita. Kenapa kita harus meminta ke ciptaannya? Kalau kita bisa meminta ke pencipta. Selanjutnya ramalan. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari perbintangan, maka ia telah mempelajari sihir. Nah, ini terikat dengan sihir. Nah, pada zaman sebelum Rasulullah, itu sihir itu kuat-kuat. Mereka bisa melihat masa depan. Nah, kenapa mereka bisa melihat masa depan? Karena jin pada waktu itu sebelum Rasulullah lahir, mereka bisa menembus ke langit ketiga. Nah, di langit ketiga itu malaikat membicarakan tentang masa depan. Oleh karena itu, pada saat Rasulullah lahir, ditutup sudah. Apa itu? Langit ketiga ditutup. Setan, jin yang mau mendengar
bisikan apa tuh obrolan malaikat tentang masa depan, mereka dilimpari oleh batu. Nah, kalau kita lihat di langit itu meteor itulah. Nah, itu sebenarnya itu setan yang dilempar oleh malaikat. Mereka berusaha mendengarkan masa depan yang diobrolkan tentang malaikat. Nah, oleh karena itu, mulai zaman Rasulullah itu nggak ada ramalan yang tepat itu nggak ada. Tapi sebelumnya, ahli sihir itu sering menggunakan ramalan. Nah, beralih ke topik selanjutnya adalah karakteristik kita dalam Islam. Yang pertama adalah agama fitrah. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapapun yang mengamalkan Islam dengan penuh ketaatan, kepasrahan, dan ketulusan, niscaya akan menemukan kedamaian dan memperoleh kemuliaan. Nah, jadi Islam ini diturunkan itu banyak baiknya, bukan banyak baiknya, semua itu baik yang diajarkan Islam itu, yang diajarkan Islam itu mereka mengajarkan tentang kebaikan dalam masyarakat, entah itu dalam masyarakat, dalam rumah tangga, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu semua ada semua dalam Islam. Yang kedua itu bersifat universal, perjumpaan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya sekitarnya tidaklah dilakukan dengan cara konfrontasi, melainkan dengan jalan akomodasi kreatif. Nah, dijelaskan dalam surat An-Nabiyah. Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi sifatnya agama Islam ini menyeluruh universal. Dan Islam ini tidak ada paksaan. Kamu mau ikut, nggak apa-apa. Nggak mau ikut, ya nggak apa-apa. Ya kan kita sudah menyampaikan. Nah, tidak ada paksaan. Selanjutnya, melanjutkan tradisi Tauhid. Nah, Tauhid ini merupakan urat nadi dan tujuan utama agama Islam. Dengan Tauhid, manusia dapat hidup bahagia di dalam dunia maupun di akhirat. Bagaimana doa yang terulang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan, kami ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami saat kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, jadi agama tauhid ini seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Agama yang mempunyai kepercayaan Tuhan itu hanya satu, hanya Allah. Jadi Islam dari dulu sampai sekarang itu Tuhannya cuma satu, Allah. Dari zamannya Nabi Adam. Selanjutnya adalah menyempurnakan agama terdahulu. Nah, ini agama terdahulu ini yang dimaksud ini agama-agama yang sudah nyelentang dari Islam. Yang entah itu Tuhannya nambah 10, nambah berapa. Nah, ada juga kan Nabi dan Rasul itu sebenarnya banyak. Sebenarnya agama Hindu, agama yang lain itu pusatnya itu Tuhannya itu cuma satu, cuma Allah. Nabi-nabi itu banyak yang diutus, Nabi, Rasul untuk menyebarkan agama Islam, agama Tauhid. Cuma umatnya itu banyak yang menyalahkannya. Akhirnya melencong agamanya, menggok. Nah, akhirnya ditegaskan lagi pada agama Islam. Nah, selanjutnya mendorong kemajuan. Dalam mendorong kemajuan ini, kemajuan peradaban manusia akan terwujud apabila manusia mampu memanfaatkan potensi akalnya dengan baik. Misi tauhid adalah membebaskan manusia dari penjara mitos, tahayul, dan penghambatan kepada ciptaan Allah, hakikatnya lebih rendah martabatnya. Nah, dalam hal ini, Islam itu sebenarnya gak menentang kemajuan ya. Kita malah mendorong kemajuan. Seperti halnya kita ilmu sains, ilmu matematika, aljabar. Aljabar kan yang menemukan orang Islam. Ilmu-ilmu seperti itu kan kita mendorong kemajuan. Cuma yang tidak diperbolehkan itu ketika ada yang disalahgunakan. Lebih banyak kerugiannya, lebih banyak mudorotnya.
Nah, itu kita sama sekali tidak mendukung. Bukan karakteristik akidah Islam. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.